Kak. Pagi, Lain Kak. mana aku Pagi, mau dengar Kak. suaranya. Pagi, Kak. Ya, pagi. Jadi sebelum kita Pagi, mulai Kak. kelas, yuk pagi. Jadi sebelum kita mulai kelas kita hari ini, jadi aku mau kenalin dulu diri aku ke kalian supaya kalian kenal nama aku. Jadi halo teman-teman semua, namaku Puput Betania Surbakti. Kalian boleh panggil aku Puput atau Kak Betania juga boleh. Nah, sekarang aku tuh jadi mahasiswa di Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi aku tuh asalnya dari Medan. Jadi kalau misalnya nanti nih aku ngajar kalian terus keluar logat Batak sedikit-sedikit itu tolong maklumin ya. Nah, jadi itu perkenalan singkat dari aku. Jadi kalian boleh panggil aku Kak Puput ataupun Puput aja juga boleh, Betania juga boleh, terserah mau manggil apapun boleh. Nah, ini kalian bisa ikut kelas Sabtu emang pada nggak ada kelas ya hari Sabtu ya? Nggak ada kelas online atau gimana? Boleh dijawab nih? Libur, Kak. Libur, Kak. Oh, jadi sekarang kalau online itu libur gitu? Kalau dulu kan enggak ya? Libur, Kak. Cuma sampai Senin sampai Jumat doang, Kak. Oh, jadi kayak perkuliahan juga ya? Karena aku juga Sabtu tuh libur gitu, teman-teman. Nah, kayak daripada berlama-lama, ini kalian nggak ada yang mau on cam ya? Satu orang gitu. Sepi, ini cuman aku sama Kak Faris yang on cam. Nggak apa-apa deh. Yang penting kalian dengar aku ngajar, suaraku kedengaran jelas kan? Nah, daripada berlama-lama, jadi langsung aja kita ke kelas kita hari ini. Bentar ya. Aku mau share screen dulu. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Kak. Udah, Kak. Jadi, thank you yang udah jawab. Jadi, daripada kita berlama-lama hari ini, supaya kalian langsung cepat-cepat gitu juga ya, karena mungkin ada kerjaan yang lain. Jadi, kita hari ini masuk kelas materi, nilai, dan norma sosial. Mungkin ada yang nanya, jadi kan kelas pertama kita sosiologi nih ya, jadi mungkin ada yang tanya, Kak, kok langsung ke nilai dan norma sosial ya? Kok nggak ke dasar-dasar sosiologi dulu gitu? Kok nggak ke perspektif sosiologi dulu ya gitu? Nah, jadi kalau menurut aku, nah setelah aku juga udah pernah terjun langsung ke lapangan ya, jadi maksudnya aku tuh udah pernah di posisi kalian juga jadi kelas 12, aku juga gap year dulu gitu. Nah, kalau yang aku lihat di sosiologi tuh tentang perspektif sosiologi ataupun dasar-dasar sosiologi itu nggak terlalu banyak sih. Banyakannya tentang nilai dan norma gitu. Tapi bukan berarti dasar-dasar sosiologi itu nggak penting ya. Tapi aku mau bahas yang lebih sering muncul gitu. Aku mau bahas yang mungkin yang bakalan sering ada di soal-soal UTBK gitu. Dan nilai dan norma sosial itu tuh kayak dasarnya gitu, kalian mesti tahu karena bakal terhubung ke penyimpangan sosial, bakalan terhubung ke stratifikasi sosial. Nah, jadi makanya aku mau bawain materi ini ke kalian gitu. Ada yang udah belajar nilai dan norma sosial belum di sekolah? Udah, Kak. Udah ya? Kak. Berarti nggak buta-buta amat dong ya nanti kalau aku ajarin ya. Oke. Kita langsung ke materinya aja. BTW kalau misalnya kalian ada mau bilang sesuatu ataupun misalnya suaraku nggak jelas ataupun ada mau nyanggah sesuatu gitu kan. Nah, jadi bebas kok, bebas mau open mic, bebas mau kasih tahu di chat, bebas mau bilang apapun, nggak ada larangan apa-apa, oke? Nah, kita mulai aja ya kelas kita hari ini. Teng-teng. Oke, kita mulai. Oke, aku tulis judulnya dulu ya. Oke. Bentar. Nilai dan norma
sosial. Nah, nilai dan norma sosial. Jadi kita mau pertama-tama itu bahas tentang nilai sosial dulu. Oke, kalian tahu nggak sih nilai sosial itu apa? Nilai sosial. Siapa tuh tadi yang jawab? Diva, Kak. Diva. Kalau yang udah kamu pelajari, Diva, apa tuh nilai sosial? Menurut aku nilai sosial itu tatanan atau sesuatu tatanan yang dianut oleh suatu masyarakat tentang sesuatu yang menjadi anggapan baik buruknya dalam masyarakat. Nah, betul. Aku kasih tepuk tangan ya. Nah, jadi betul kayak kata Diva itu, jadi nilai sosial itu suatu hal ya, hal ataupun anggapan mengenai baik atau buruk suatu hal, buruk atau baik suatu hal di dalam masyarakat gitu ya. Di dalam MSC, masyarakat. Nah, maksudnya tuh gimana ya, Kak, gitu ya? Mengenai hal buruk ataupun baik dalam satu masyarakat. Jadi aku langsung kasih contoh ke kalian supaya kalian bisa langsung kayak paham gitu. Kayak ngerti gitu ya apa maksudnya. Kita kasih contoh. Nah, contohnya uang tuh, uang. Tahu kan semua uang kan? Nah, jadi uang tuh kan sebenarnya cuman kertas ya. Sama kayak kertas kita nulis biasa di buku. Uang tuh cuman kertas. Tapi kenapa itu bisa punya nilai dan berharga gitu? Kenapa itu bisa punya nilai dan berharga? Kayak semua orang tuh kerja mati-matian untuk cari uang. Semua orang kerja keras untuk cari uang. Kenapa itu bisa berharga gitu? Siapa sih yang buat? Siapa yang buat gitu? Uang ini bisa jadi bernilai, ya, bisa jadi bernilai dan berharga. Siapa yang buat? Masyarakat itu sendiri gitu ya. Masyarakat nih yang bilang uang tuh bernilai. Uang tuh bernilai. Nah, contoh lain lagi, misalnya apa ya? Si Budi seberangin nenek-nenek di jalan, seberangin nenek-nenek di jalan gitu ya. Nah, ini tuh jadi suatu hal yang bernilai. Perilaku ini jadi suatu hal yang bernilai karena apa? Karena masyarakat itu sendiri bilang kalau ini tuh hal yang bernilai gitu. Nah, tapi apa semua masyarakat menganggap bahwa perilaku ini punya nilai yang berharga? Nggak juga ya. Mungkin ada yang ngerasa kalau misalkan nyebrangin nenek di jalan itu ya biasa-biasa aja gitu, nggak punya nilai. Tapi ada juga anggapan masyarakat kalau misalnya nyebrangin nenek-nenek itu punya nilai dan berharga gitu. Nah, jadi nilai itu pun tergantung di mana seseorang tersebut berada gitu, di kelompok mana tersebut berada, di mana dia tinggal, dan bagaimana keluarga mereka menganut nilai-nilai tersebut gitu. Nah, contoh satu lagi ya, contoh satu lagi. Misalnya nih, menurut Kak Pufut, boyband yang paling keren sedunia itu tuh BTS gitu. BTS paling keren. Paling keren. Nggak mau tahu, pokoknya paling keren. No bacot, paling keren gitu. Nah, sedangkan nih, kata siapa nih kita tunjuk misalnya. Sabita. Enggak dong, Kak, gitu. Dia langsung kayak mencela gitu ya. Enggak lah, Kak, yang paling keren tuh NCT gitu. Ataupun ini si Diva bilang, enggak lah, yang paling keren tuh 2PM gitu. Nah, kenapa tuh ya? Ini tuh yang bisa disebut dengan nilai sosial gitu. Nilai yang dianut sama tiap masyarakat tuh berbeda gitu. Nah, tapi kalau perilaku sosial itu beda ya dengan nilai sosial. Si Budi nyebrangin nenek di jalan itu sebuah perilaku gitu. Tapi kalau nilai sosialnya itu nggak kelihatan. Nilai itu biasanya abstrak. Nilai sosial itu abstrak. Nah, jadi gitu ya. Nilai sosial itu
berbeda tergantung di mana dia berada, tempatnya, kelompoknya, ataupun keluarganya, temannya gitu. Nah, bisa aja nih, misalnya nih, ada di jalan tuh ada laki-laki yang lagi ngejahatin perempuan gitu. Terus aku mukul laki-laki yang ngejahatin perempuan. Orang bisa aja menganggap bahwa aku ini tuh jahat. Tapi orang lain bisa menganggap bahwa aku tuh baik gitu ya, karena nyelamatin si cewek itu. Nah, nilai-nilai yang dianut orang itu berbeda gitu. Oke, paham ya sampai sini? Nah, nilai itu sifatnya abstrak dan subjektif. Aku tambahin di sini, subjektif. Nah, ngerti kan di bagian nilai sosial ini tuh maksudnya kayak mana? Oke. Nah, kita langsung lanjut ke, kalau misalnya ada yang kurang paham di pengertian nilai sosial ini, langsung dikasih tahu ya di chat, ataupun langsung bilang aja nggak apa-apa. Kita langsung masuk ke jenis nilai sosial. Nah, aku tuh mau masukin jenis nilai sosial menurut satu ahli yang namanya Noto Negoro. Noto Negoro. Nah, jadi jenis nilai sosial menurut Noto Negoro itu ada terbagi 3. Nah, jadi ini yang aku mau bilang ke kalian, kalau misalnya belajar sosiologi itu jangan dihafal ya, karena ini tuh banyak banget. Belum lagi menurut Noto Negoro, belum lagi menurut ahli yang lain gitu. Banyak tuh pengertian-pengertiannya dan istilah-istilahnya. Jadi aku saran ke kalian supaya kalian jangan dihafal, tapi kayak memahami konsepnya ataupun memahami istilah-istilah yang ada. Contohnya, kita langsung ke ininya ya. Contohnya satu tuh. Bentar. Kita ganti warna pulpennya biar mantap. Nilai material. Nah, kalian tahu kan kalau material itu apa? Berbentuk materi. Yang pasti isinya tuh apa? Sandang, pangan, dan papan. Namanya juga tuh materi ya. Pasti suatu kebutuhan dasar gitu. Kebutuhan dasar. Contohnya apa? Makanan, baju, tempat tinggal ataupun rumah. BTW kalau misalnya nanti tulisanku kurang jelas, kasih tahu ya ke aku supaya aku bisa benerin. Nah, kalian bisa artiin nilai material itu tanpa dihafal, tapi kalian mengartikan istilah yang ada gitu. Paham kan? Jangan dihafal mati, jangan dihafal kayak nilai material itu sandang, pangan, papangan gitu. Nah, nanti kalian lupa gitu. Tapi kalian pahami dari judul yang ada gitu, istilah yang ada. Oke, lanjut. Setelah nilai material ada nilai vital. Nah, ini juga ya. Maksudnya kalau kita buka di KBB itu vital itu artinya sesuatu hal yang penting gitu. Nah, kenapa nilai vital itu dibilang sesuatu hal yang penting? Hal penting. Karena ini tuh yang bakal ngebantu kita untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Memenuhi kebutuhan kita. Alat gitu, alat yang membantu. Alat yang membantu. Nah, contohnya apa, Kak? Gitu ya. Contohnya, kita buat contohnya. Misalnya nih, petani. Alat untuk membantu dia, untuk memenuhi kebutuhan dia dalam bekerja itu apa? Nah, cangkul ya, cangkul. Ataupun alat bertani lainnya. Nah, jadi bagi petani, alat vital yang untuk dia itu tuh alat bertani gitu, cangkul gitu. Nah, misalnya contohnya lagi pelajar sekarang ya, pelajar online. Kita sebut diri kita ini sekarang pelajar online. Nah, hal yang jadi alat vital bagi kita tuh, nilai vital itu apa?
udah pasti fasilitas elektronik, kayak misalnya laptop dan HP, ataupun buku juga termasuk nilai vital bagi kita gitu ya. Alat elektronik ataupun buku gitu. Nah, jadi sampai sini paham ya, kalau nilai vital itu sesuatu hal yang penting yang membantu kita untuk memenuhi kebutuhan kita, pekerjaan kita. Oke, lanjut. Nilai kerohanian. Nah, nilai kerohanian ini juga dibagi ke 4 bagian. Nah, itu tadi nih aku bilang. Ini aja masih di awal aja kita harus ngeingat ada 6 nilai gitu. Nah, gimana dengan pelajaran yang lainnya? Gimana dengan materi sosiologi yang lainnya? Nah, makanya jangan dihafal ya. Diingat-ingat, dipahami istilah-istilahnya gitu, supaya lebih paham. Nah, kita langsung ke bagian yang pertama, nilai kerohanian. Yang pertama itu ada nilai keindahan atau estetik. Keindahan atau estetik. Nah, kalau keindahan estetik, udah pasti sesuatu yang berhubungan dengan seni ataupun yang indah-indah lah. Contohnya misalnya, dalam suatu rumah tuh kamu lihat banyak lukisan yang cantik-cantik gitu ya, banyak lukisan yang estetik, banyak lukisan yang mewah gitu. Berarti anggota dalam rumah itu, keluarga dalam rumah itu menganut nilai keindahan gitu. Ada lukisan contohnya. Lukisan di dalam rumah. Nah, gampang kan ingatnya? Nah, yang kedua itu adalah kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini itu adalah sesuatu yang dianggap benar oleh masyarakat. Sesuatu yang dianggap benar oleh MSY, ya, masyarakat. Contohnya, salim tangan orang tua sebelum keluar rumah. Nah, mungkin ada yang bilang ya, kan kita nggak mesti salim tangan orang tua untuk menunjukkan bahwa kita itu anak yang berbakti gitu. Kan bisa aja hal yang lain gitu. Kenapa mesti salim tangan orang tua gitu. Nah, tapi bagi masyarakat, nilai kebenaran itu, salim tangan orang tua itu merupakan suatu nilai kebenaran gitu. Itu dianggap hal benar gitu. Jadi ketika itu dianggap hal benar, kita ya harus melakukan gitu, karena itu hal yang benar dianggap di masyarakat gitu. Jadi ketika kita nggak melakukan itu, orang menganggap kita itu nggak punya nilai kebenaran gitu. Oke, paham ya? Yang ketiga, ada nilai moral atau kebaikan. Moral atau kebaikan. Nah, contohnya ini misalnya, apa ya? Contohnya itu budaya mengantri. Atau bisa juga membuang sampah di tempatnya. Nah, jadi ketika kalian nggak mengantri ya, asal terobos saja gitu, pas lagi belanja ataupun lagi bayar di Indomaret gitu misalnya. Nah, masyarakat itu bakal kalian bahwa kalian itu nggak punya nilai moral ataupun nilai kebaikan gitu. Sama juga ketika kalian membuang sampah sembarangan. Masyarakat yang ada itu bakal bilang, ih, ini anak nggak punya nilai moral ataupun kebaikan gitu. Oke? Yang terakhir, ada nilai religi. Nah, kalau ini gampang lah ya. Pasti religi itu berhubungan dengan agama atau kepercayaan. Oke? Nah, gampang kan ingatnya kan? Nggak susah kan? Oke, ada yang komen nih. Kita bahas ya. Oke. Kak, bukannya nilai kebenaran itu tentang logika ya? Jadi mutlak gitu. Kalau salim tangan itu moral tentang etika, baik buruknya perilaku. Oh, aku ngerti maksudnya. Jadi maksud Catherine ini, nilai kebenaran itu misalnya kayak suatu, misalnya penemuan ilmu fisika gitu, suatu kebenaran yang mutlak gitu ya. Nah, butuh penelitian dan
itu nggak kayak berdasarkan gimana ya? Misalnya rumus misalkan 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Itu yang maksud Catherine ya. Suatu nilai kebenaran. Oke, aku juga baru dapat pencerahan ntar. Betul juga sih yang dibilang Catherine. Sesuatu yang dianggap benar. Oke, kita ralat ya, kita ralat. Nanti aku bakal cari tahu lagi pastinya, tapi untuk sementara kita ralat dulu ya sesuai yang dibilang sama Catherine. Nilai kebenaran yang dianggap oleh suatu masyarakat. Oke, contohnya misalnya 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Suatu hal yang mutlak. Nah, oke, kita ralat ya. Nanti setelah kelas ini aku bakal cari tahu pastinya kayak mana dan bakal langsung konfirmasi ke grup. Ini semuanya ikut join grup kelas kan? Nah, nanti aku bakal share di sana gimana pastinya yang aku dapat ya. Mungkin aku ada salah sedikit gitu. Nah, oke. Sampai sini paham atau belum ada ya? Grup kelas apa ya? Oh, ntar nanti aku tanya. Karena aku ada gabung dalam grup kelas gitu kan. Oh, itu yang FWB ya. Berarti kalian nggak ada. Oh, jadi gini aja. Nanti aku bakal minta tolong sama admin Instagram ya, bakal ngasih tahu tentang yang ini, tentang jenis nilai sosial. Nah, ini ada yang nanya. Nilai kebenaran itu berarti yang berasal dari akal manusia ya, Kak? Kalau dibilang berasal dari akal manusia, bisa dibilang iya ya, karena kayak penemuan, nah iya nanti biar Vincent Cabana. Jadi misalnya kayak penemuan gitu kan itu dari akal manusia ya, manusia yang menemukan gitu. Misalkan suatu penelitian ilmu fisika atau rumus-rumus fisika itu kan akal manusia yang berasal dari akal manusia ya. Tapi kan nggak semua juga dari akal manusia itu mutlak gitu. Misalnya kan kayak ini tadi tuh, kayak misalnya salim orang tua gitu. Itu kan juga dari akal manusia ya. Manusia berpikir bahwa itu suatu hal yang benar. Padahal belum tentu juga dianggap benar oleh orang lain gitu. Jadi meskipun nilai kebenaran itu dari akal manusia, tapi nilai kebenaran dimaksud itu adalah suatu hal yang mutlak gitu. Contohnya 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. 3 tambah 2 sama dengan 5. Ataupun kayak rumus kimia lainnya yang udah teruji, udah dilakukan penelitian gitu. Beda sama dengan ilmu sosial ya. Kalau ilmu sosial itu kan pengertian komunikasi misalnya. Pengertian komunikasi itu kan berbeda ya setiap orang memandangnya gitu. Tapi kalau misalnya 2 tambah 4 kan, 2 tambah 2 kan semua orang pasti menjawab itu 4 gitu. Beda dengan nilai-nilai yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya nilai kebenaran ini suatu hal yang mutlak gitu. Mau kemanapun kamu tanya, mau ke profesor sekalipun, mau kamu tanya ke guru agama sekalipun, jawabannya tetap sama gitu. Itulah nilai kebenaran gitu. Tapi nanti ini bakal aku cross check lagi dan bakal aku kabarin di Instagram. Nanti minta tolong sama admin Instagram untuk ngasih tahu yang bagian jenis nilai sosial. Oke? Maaf ya kalau aku ada salah-salah. Karena aku juga cuma manusia, gengs. Jadi maaf kalau ada salah-salah. Nanti di next time aku usahain untuk nggak ada salah. Oke? Ini bagus nih ya yang udah mau koreksi dan ngasih tahu dan ada yang mau ditanyain. Jadi kalau nanti kalian ada yang kurang ngerti ataupun ada yang mau mencelah gitu langsung kasih tahu aja nggak apa-apa. Aku it's okay banget. Nah, oke, kita sekarang lanjut ke apa ya? Sekarang nilai sosial berdasarkan cirinya. Oke, aku tulis nilai sosial berdasarkan cirinya. Oke, entar.
Oke, nilai sosial berdasarkan cirinya itu terdiri dari 2. Yang pertama itu nilai dominan. Dan nilai mendarah daging. Nah, ini aja tuh tadi dari sini udah ada 6 ya, tambah ini lagi 2 gitu. Jadi aku nggak berhenti mau ingatkan kalian supaya kalian jangan menghafal, tapi pahami gitu, pahami istilah-istilahnya. Oke, yang pertama, langsung yang ke pertama. Nilai dominan. Nilai dominan itu apa ya gitu? Nilai dominan itu adalah nilai yang dianggap masyarakat itu lebih penting dari nilai lainnya gitu. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Suatu hal yang dianggap masyarakat, suatu hal yang menjadi nilai dominan itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, kita kotakin aja di sini ya, kita buat pembagiannya. Oke. Yang pertama itu jumlah penganutnya banyak. Oke, Novia, nanti bakal aku share. Jadi kalau misalnya ada tulisan yang nggak jelas, kalian langsung kasih tahu ya, karena ini kan bakal di-share. Nanti takutnya udah aku share ke kalian, ada tulisan yang nggak kalian ngerti gitu kan, jadi nggak enak. Jadi karena ini bakalan di-share, jadi dari sekarang kalau ada yang nggak jelas, langsung kasih tahu ke aku. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, tadi syarat yang pertama itu jumlah penganutnya banyak. Penganut banyak. Nah, jadi maksudnya ini tuh, orang yang menganut nilai ini tuh banyak gitu. Orang yang ngikutin nilai ini, mempraktekkan nilai ini tuh banyak gitu dia. Oke? Nah, yang selanjutnya nilainya ini tuh nilainya lama digunakan gitu. Nah, jadi maksudnya nilainya ini lama digunakan, mungkin sebelum kita lahir pun orang udah banyak menggunakan nilai ini gitu. Jangka waktunya itu udah panjang gitu, bukan baru tiba-tiba ya ada nilainya gitu. Jadi udah banyak nih orang menggunakan dan udah lama orang menggunakannya. Nah, yang ketiga, upaya pemberlakuan tinggi. Upaya pemberlakuan tinggi. Jadi maksudnya upaya pemberlakuan tinggi itu antusias masyarakatnya itu lumayan tinggi untuk mengikuti nilai ini gitu. Banyak orang yang senang untuk mempraktekkan ya, kayak ya nggak masalah untuk mempraktekkan nilai ini gitu. Nggak ada hal yang mengganjal ataupun nggak ada hal yang ngebuat nggak enak gitu karena mempraktekkannya. Jadi orangnya it's okay aja untuk mempraktekkan nilai ini gitu. Oke. Nah, yang terakhir ada sense of prestige. Nah, maksudnya ini ketika gimana ya? Ketika orang nggak melakukan nilai itu, dia ngerasa gengsi gitu. Cuman aku nih yang nggak melakukan nilai itu gitu. Kayak ngerasa ada ganjel gitu. Kita langsung ke contohnya aja biar lebih paham. Contohnya itu makan pakai tangan kanan. Nah, kita lihat ke syarat yang pertama ya. Jumlah penganutnya banyak nggak? Nah, pasti banyak kan? Di keluarga aku aja itu ada 5, hampir 5-5-nya semua makan pakai tangan. Misalnya lagi nih, mungkin di keluarga Desi, Catherine, Mita gitu. Pasti ada anggota keluarganya yang makan pakai tangan. Nah, apakah cuma keluarga kita aja? Enggak kan? Nah, pasti keluarga si Siti, keluarga si Joni, pasti juga makan pakai tangan. Banyak jumlah penganutnya gitu ya. Apalagi di Indonesia tuh kalau makan nggak pakai tangan tuh kayak kurang klop gitu kan. Apalagi makan nasi Padang. Betul nggak? Nah, betul. Nah, kalau kita lihat lagi ke syarat yang kedua, nilainya lama digunakan. Nah, kalau misalnya makan pakai tangan ini tuh sebelum aku lahir, orang tuaku juga udah makan pakai tangan. Nah, sebelum orang tuaku juga, kakek nenekku itu udah makan pakai tangan kan. Nah, nggak mungkin kan tiba-tiba nih, tiba-tiba di tahun 2021 nih, tiba-tiba ada
budaya makan pakai tangan. Enggak kan? Sebelum-sebelum itu juga udah ada nilai makan pakai tangan gitu. Nah, itu yang dimaksud dari nilainya lama digunakan. Yang ketiga, upaya pemberlakuan tinggi. Nah, maksudnya itu ya antusias masyarakat itu baik-baik aja gitu untuk mengikuti nilai itu. Kayak ya it's okay aja makan pakai tangan gitu, nggak ada masalah, malah lebih enak gitu kan. Malah ketika mereka nggak makan pakai tangan, kayak ngerasa kurang sreg gitu, kayak kurang lahap gitu kan. Nah, ini juga ada hubungannya dengan ada sense of prestige gitu ya. Jadi misalkan ketika dalam satu kelompok nih, misalnya ada satu geng 5 orang. Nah, lagi makan nih ya, bawa bontot gitu kan ke sekolah. Nah, yang 4-nya ini tuh makan pakai tangan gitu. Sedangkan yang satu lagi nih pakai sendok gitu kan. Jadi dia pasti kayak ngerasa aneh, kayak ya ampun ini semuanya berempat ini makan pakai tangan gitu. Aku sendiri yang nggak makan pakai tangan gitu. Kayak ada ngerasa gengsi gitu nggak sih, kayak ngerasa segen gitu, ngerasa kayak nggak berbaur gitu. Nah, ini tuh maksud dari ada sense of prestige gitu ya. Nah, contohnya kita buat satu lagi nih. Contohnya, nilai domina di masyarakat itu, tamatan S1 lebih bernilai dibanding tamatan SMA. Nah, maksudnya ini tuh, kan tadi dibilang tuh, kalau nilai dominan itu lebih, masyarakat merasa ada satu nilai itu lebih penting daripada nilai lainnya. Nah, maksudnya di sini tuh bukan berarti tamatan SMA itu nggak bernilai gitu ya. Sorry ya, gengs, ada suara masak orang tuaku. Bentar. Nah, maksudnya tuh bukan berarti SMA tuh nggak bernilai, tamatan SMA tuh nggak bernilai gitu. Tapi bagi masyarakat, tamatan S1 lebih bernilai gitu. Nah, kalau kita lihat nih ke syaratnya, jumlah penganutnya banyak nggak? Banyak nggak yang beranggapan bahwa nilai bahwa tamatan S1 itu nilainya lebih berharga gitu? Banyak dong ya kan? Pastinya gitu. Sekarang orang semua mesti setidaknya punya tamatan S1 gitu kan. Banyak yang menganut nilainya gitu. Banyak yang berusaha untuk kuliah untuk dapatin sarjana untuk bisa dapatin gelar S1 gitu kan. Nah, nilainya lama digunakan nggak? Nah, udah lama kan? Udah lama tuh, udah jangka waktunya tuh udah lumayan panjang ketika orang udah mulai sadar bahwa S1 itu lebih bernilai daripada tamatan SMA gitu. Nah, yang ketiga, upaya pemberlakuan tinggi. Nah, antusias masyarakatnya itu gimana tuh? Nah, kalau kalian lihat, ini kan kelas 12 nih sekarang nih ya. Kalau misalnya menurut aku nih, kalau pengalamanku, dalam satu kelas tuh ada 35 orang ya, aku dulu di kelas 12. Dan hampir setengahnya, bahkan lewat setengahnya itu, antusias banget untuk belajar UTBK untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, untuk bisa masuk ke kampus gitu ya, untuk bisa kuliah S1 gitu. Dari situ aja kita bisa lihat bahwa upaya pemberlakuan itu tinggi gitu, antusias masyarakatnya itu tinggi untuk bisa kuliah S1 gitu ya, untuk bisa dapat gelar S1. Oke, ngerti ya? Nah, ini lagi yang terakhir. Ada sense of prestige. Maksudnya itu ketika si A yang S1 dan B tamatan SMA doang, nah pasti yang tamatan SMA doang ini pasti bakal ada ngerasa kayak nggak enak gitu. Dan orang pun sekarang pasti merasa gengsi ketika dia nggak nggak punya gelar gitu maksudnya. Jadi ada rasa gengsi gitu loh, ada rasa segan, ada rasa nggak enak ketika dia itu nggak menganut nilai seperti yang dianut oleh masyarakat pada umumnya gitu. Jadi gini ya, nilai dominan itu. Aku harap kalian ngerti. Kalau misalnya kurang ngerti, langsung ditanyain aja. Oke, kita lanjut ke nilai yang kedua. Nilai apa tadi? Nilai mendarah daging. Nilai mendarah daging. Nah, nilai mendarah daging itu apa gitu ya? Misalnya ada yang bilang nih, nilai mendarah daging itu nilai yang kita bawa dari lahir gitu. Misalnya ada yang bilang nilai mendarah daging itu
bawaan kita dari lahir, Kak, gitu. Nah, kalau ada yang bilang gitu, itu salah ya. Nilai mendarah daging itu bukan bawaan lahir. Nah, kalau ada yang bilang gini itu salah. Karena kita pas lahir itu nggak mengandung nilai apa-apa gitu. Emang nggak kemana? Ada apa, Catherine? Dadah. Kenapa, Catherine? Oh, oke, aku lanjut ya. Jadi jadi kita dari lahir, kita pas lahir itu nggak mengandung nilai apa-apa gitu. Jadi kan nggak mungkin tuh kan, kita baru owek-owek, baru 1 bulan, baru 1 minggu, ya nggak apa-apa Catherine. Jadi kita baru owek-owek gitu ya, baru 1 minggu kita langsung tahu mana nilai yang baik dan buruk di masyarakat, nggak kan? Masa kita baru lahir kita langsung tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu adalah hal yang buruk? Nah, nggak kan? Jadi kita itu bisa punya nilai, bisa ada nilai yang kita anut itu karena proses pengenalan sosial gitu. Nah, proses pengenalan sosial itu kita dapat itu kapan? Mungkin kita dapatnya pas setelah kita TK, ataupun setelah kita mulai bisa bicara, mulai kita masuk SD. Jadi dari situ orang tua, guru, teman-teman kita ngajari kita tentang nilai sosial gitu. Jadi nilai sosial itu kita dapat melalui pengenalan sosial. Jadi bukan bawaan lahir ya. Jadi kalau ada yang bilang nilai mendarah daging itu maksudnya bawaan lahir, itu bukan. Jadi nilai mendarah daging itu apa, Kak? Gitu. Nilai mendarah daging itu adalah nilai pemberlakuan secara otomatis. Maksudnya gimana? Nah, misalnya kita balik ke contoh makan pakai tangan kanan tadi. Nah, itu kayak otomatis kan kasih tahu ke kita kalau makan tuh pakai tangan kanan gitu. Nggak ada undang-undangnya, nggak ada peresmian apa-apa gitu. Presiden juga nggak ada mengumumkan. Tapi tiba-tiba udah otomatis kita kayak diajari gitu. Makan tuh pakai tangan kanan gitu. Nah, itu tuh dia masuk pemberlakuan secara otomatis gitu. Kayak tiba-tiba aja tuh ada nilai gitu. Tiba-tiba aja tuh ada nilai di kehidupan kita gitu, dikasih tahu gitu. Tanpa tiba-tiba diterangkan, tanpa dikasih tahu materinya, tanpa dikasih tahu undang-undangnya gitu ya. Tiba-tiba aja kita udah memperlakukan nilai itu dalam kehidupan kita gitu. Makan pakai tangan kanan gitu. Salim orang pakai tangan kanan. Kalau jumpa sama orang kasih senyum gitu. Nah, itu nilai pemberlakuan secara otomatis gitu. Kayak otomatis aja kita lakuin gitu. Paham kan? Nah, yang kedua, berarti adat istiadat juga nggak masuk ke nilai mendarah dagingnya, Kak. Nah, kalau ini menurut aku ya, belum menurut yang aku cari. Kalau misal menurut aku adat istiadat itu nggak mendarah daging juga sih. Karena pasti ketika kita lahir nih, misalkan aku nih misalnya aku nih suku Karo gitu. Aku kan suku Karo nih, bukan Batak ya, tapi suku Karo. Nah, pasti aku tuh pas lahir nggak langsung tahu kan tentang nilai yang ada di sukuku gitu. Pasti aku pas mulai beranjak masuk TK, pas mulai aku bicara, baru tuh orang tuaku, mama aku ngajarin tentang bahasa Karo gitu. Ataupun tentang lagu-lagu Karo gitu. Jadi, gimana ya? Butuh edukasi untuk ngasih taunya gitu, kayak butuh pengajaran gitu, butuh diajari, dijelasi, butuh edukasi di sekolah juga tentang budaya-budaya kita. Nah, makanya mungkin kalau menurut aku adat istiadat itu bukan nilai mendarah daging gitu ya, tapi memang kita maksudnya gini, bukan berarti karena kita, misalkan aku nih, bukan berarti karena aku tuh lahir sebagai suku Karo, bukan berarti nilai mendarah daging aku itu nilai suku Karo gitu kan, karena tadi aku bilang nilai mendarah daging itu bukan bawaan lahir gitu. Terus nilai lagi ya, Kak, berarti nilai mendarah daging itu seperti kebiasaan atau bagaimana ya, Kak? Nah, dia bukan kebiasaan, tapi bakal menjadi kebiasaan kita gitu. Dia awalnya bukan kebiasaan gitu, kayak dikasih tahu otomatis ke kita, terus tiba-tiba udah jadi kebiasaan kita aja gitu. Nah, bisa dibilang kayak gitu, kayak makan pakai tangan kan.
tangan kanan gitu. Itu kayak tiba-tiba jadi suatu yang otomatis ke kita dan jadi kebiasaan ke kita. Nah, jadi ketika kita makan pakai tangan kiri, itu sesuatu hal yang ngeganjel kan, karena kita udah kebiasaan tuh makan pakai tangan kanan gitu. Nah, Kak, berarti nilai mendarah daging itu nilai yang disosialisasikan. Kalau misalnya disosialisasikan enggak sih, karena emangnya kalau misalnya di rumah waktu yang kecil dulu itu makan pakai tangan kanan itu disosialisasikan atau enggak? Nah, kalau misalnya aku makan pakai tangan tuh aku ngelakuinnya karena aku lihat orang tuaku tuh makan pakai tangan kanan gitu. Jadi otomatis aku makan pakai tangan kanan juga gitu. Kayak tanpa disosialisasikan gitu. Nggak ada sih. Dulu orang tuaku itu kayak ngajari makan pakai tangan kanan ya. Kayak kalau makan tuh harus pakai tangan kanan gitu. Tapi kayak tiba-tiba aja aku ngelakuin itu gitu. Ntar lagi ya. Wah, banyak banget. Kak, cara ngebedain sama nilai dominan. Gimana ya, Kak? Kak, selain makan pakai tangan, salaman sebelum pergi gitu termasuk nggak? Nilai mendarah daging itu bukan berarti jadi kebiasaan gitu. Nah, aku mau jawab yang ini ya, ntar. Kak, cara ngebedain sama nilai dominan gitu gimana? Dominan gitu gimana ya, Kak? Nah, kalau dominan tadi, aku kan udah bilang, kalau dominan itu masyarakat tuh menganggap satu nilai ini lebih penting dari nilai yang lainnya gitu. Jadi kayak tadi contohnya ya, S1 itu lebih penting daripada tamatan SMA gitu. Nah, tapi kalau misalkan nilai mendarah daging kan, nah belum tentu masyarakat itu menganggap bahwa S1 itu lebih penting gitu. Karena contoh S1 itu tadi nggak bisa dimasukin ke mendarah daging sih. Kalau mendarah daging itu gimana ya? Lebih ke perilaku kita ataupun kebiasaan-kebiasaan kita gitu. Tapi kalau misalkan nilai dominan itu kayak suatu statement ataupun suatu gimana ya bilangnya? Suatu hal yang dinormalisasikan di masyarakat gitu. Misalnya apa ya? Aku kasih contoh nilai dominan supaya lebih jelas lagi ya. Tunggu. Aku mikir contohnya nih. Gimana ya ngasih contohnya? Misalnya, ini mirip-mirip juga ya sama S1, siswa berprestasi. Di masyarakat itu siswa berprestasi itu lebih dianggap penting sama masyarakat gitu. Nilai siswa yang berprestasi itu dianggap penting sama masyarakat gitu. Jadi tapi bukan berarti siswa yang nggak berprestasi itu nggak penting ya. Tapi di mana masyarakat itu menganggap ada hal yang lebih penting daripada hal yang lain gitu dia. Nah, kalau misalnya nilai mendarah daging itu kayak satu hal yang otomatis dan diturunkan secara dari generasi ke generasi. Ntar aku tulis dulu. Nilai diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi dia otomatis dan diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, misalnya kayak tadi kan, makan pakai tangan. Itu pasti udah diturunkan dari generasi kan. Kakek, nenek, orang tua, dan anaknya itu makan pakai tangan gitu. Dan itu otomatis saja gitu. Kayak nggak ada yang mensosialisasikan itu secara umum gitu kan. Nggak ada kan tiba-tiba di TV dikasih tahu, masyarakat tuh harus makan pakai tangan ya. Nggak boleh pakai sendok gitu. Nah, nggak ada kan. Nah, pasti kayak tiba-tiba aja tuh, itu suatu budaya ada di kita gitu. Terus ini lagi aku mau jawab pertanyaan. Bentar ya. Kan, tuh ada yang, tunggu.
Ini kan kalau naik haji, tunggu di atasnya ini apa ya? Mana ya tentang naik haji? Kan kalau naik haji merasa kayak, wih keren banget nih naik haji gitu, jadi kebanggaan tersendiri. Nah kalau misalnya ini, kalau misalkan naik haji itu termasuk ke nilai dominan ya, karena kalau misalnya kita lihat ke syaratnya, itu bisa kita bandingin. Misalnya, yang naik haji ini banyak nggak yang menganggap bahwa nilai naik haji ini berharga? Banyak kan? Apalagi umat muslim kan, pasti banyak yang bekerja keras mencari uang untuk bisa mengumpulkan duit supaya bisa naik haji. Nah, dia lulus di persyaratan pertama. Nah, yang kedua, nilainya lama digunakan. Nah, udah lama kan digunakan kan? Pasti sebelum kalian lahir, kakek nenek kalian juga udah pasti ada yang pengen naik haji gitu. Ada yang udah cari duit untuk naik haji gitu. Nah, tiba-tiba aja tuh pas lahir kalian tahu kalau misalkan naik haji itu adalah hal yang berharga di masyarakat gitu. Sampai ada filmnya kan, tukang bubur naik haji, dia sering naik haji lagi itu kan. Itu menunjukkan bahwa naik haji itu berharga di masyarakat, berharga ataupun bernilai di masyarakat gitu. Nah, yang ketiga, upaya pemberlakuan yang tinggi. Nah, iya kan, upaya pemberlakuan tinggi. Naik haji itu banyak kan masyarakat yang antusias kan untuk ikut naik haji. Contohnya kita lihat dari mana? Kalau misalnya itu tuh kadang aku kan kurang tahu nih, aku kan umat sebelah ya. Tapi kan kalau misalkan kayak hari raya atau apapun itu kan pasti bandara itu penuh tuh sama orang yang mau naik haji gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa upaya pemberlakuan itu tinggi gitu. Nah, ada sense of prestige. Nah, ini juga ketika dalam satu lingkungan masyarakat nih ya, si rumah A ini tuh orang tuanya tuh udah 3 kali naik haji gitu. Sedangkan yang B ini nggak pernah gitu. Nah, itu jadi suatu ajang yang kayak gengsi-gengsian gitu, ajang suatu kebanggaan. Nah, yang si A ini senang gitu kalau dia bisa menganut nilai itu gitu, bisa mempraktekkan nilai itu, nilai apa? Naik haji gitu kan. Nah, si B ini ngerasa segan gitu, dia nggak bisa ngikutin apa yang dianggap masyarakat itu berharga gitu. Dia nggak bisa ngikutin yang dianggap sama masyarakat itu berharga gitu. Apa itu dia naik haji gitu. Nah, kalau naik haji itu nilai dominan ya. Kalau menurut Catherine kayak mana naik haji itu nilai dominan atau nilai mendarah daging? Dominan, Kak. Nah, iya. Kalau misalkan ada pendapat yang berbeda, nggak apa-apa kasih tahu aja supaya kita bisa sama-sama paham. Ini ada lagi. Sopan santun termasuk ke nilai dominan apa mendarah daging, Kak? Kita lihat dulu ya. Nilai dominan atau mendarah daging? Nah, mungkin gini ya, cara bedakan nilai dominan dan mendarah daging. Aku susah ngebilangkannya ke kalian gitu. Kalau misalkan nilai dominan ini tuh, contohnya tuh biasanya ada ketetapannya gitu. Gimana ya? Ada kayak contoh mutlaknya gitu. Misalkan tadi tamatan S1 lebih berharga daripada SMA gitu. Terus naik haji itu suatu nilai yang berharga gitu. Nah, kalau misalnya ini sopan santun, kayaknya itu lebih ke mendarah daging ya. Karena itu kan otomatis ya, kayak misalnya kita tiba-tiba kita ngerasa nggak enak aja gitu ketika kita nggak sopan santun ke orang lain. Terus itu diturunkan dari generasi ke generasi gitu. Kalau menurut siapa nih? Tadi yang nanya. Tantrea. Woldi, menurut Woldi kayak mana? Sopan santun masuk ke nilai dominan atau mendarah daging? Ini Catherine jawab mendarah daging nggak sih? Soalnya kalau nggak sopan ngerasa bersalah. Iya betul, karena kayak pas kita udah gede gitu,
kayak otomatis saja nggak sih ketika kita ngerasa kita itu nggak sopan sama orang, kita ngerasa bersalah gitu, kayak otomatis kita ngelakuinnya gitu. Terus itu kan kayak dari generasi-generasi ya, dari nenek moyang kita dulu pun kayak menganut sopan santun itu penting gitu kan. Kak, kalau nilai dominan itu berpengaruh nggak sama tingginya kedudukan orang yang ngebawa nilai tersebut? Nah, kalau kedudukan yang membawa nilai tersebut. Nah, itu tergantung ya. Misalnya gini, kalau untuk hal-hal yang berbau materi, misalnya kayak materinya kuat, misalnya kayak naik haji ataupun orang yang pakai iPhone gitu ya. Misalkan ada di masyarakat itu menganggap bahwa punya nilai bahwa memakai iPhone itu lebih berharga daripada memakai Samsung gitu. Nah, itu bisa aja dibawa sama orang yang kedudukannya lebih tinggi sih, awal-awalnya. Awal-awalnya itu biasanya terbentuk dari orang yang kedudukannya lebih tinggi sih. Karena biasanya orang yang kedudukannya lebih tinggi itu biasanya lebih mampu untuk memulai nilai itu gitu. Ngerti kan maksudnya? Misalnya contohnya naik haji gitu. Nah, pasti orang yang punya kedudukan lebih tinggi ataupun punya materi yang lebih banyak yang bisa untuk memulai nilai itu gitu, yang membawa nilai itu gitu. Nah, baru nanti orang-orang di belakang tuh pada ngikut-ngikut gitu. Nah, jadinya kan ku bilang tadi awal-awalnya itu kedudukan orang yang berpengaruh. Tapi setelah itu makin lama itu jadi hal yang suatu normal gitu, bukan dilihat dari kedudukannya lagi gitu. Misalnya kayak iPhone ya, aku nggak tahu sih, aku nggak pengguna iPhone, tapi kalau dulu tuh yang beli yang membawa nilai iPhone itu kan kayak orang-orang yang berduit ya, orang-orang yang materinya tuh lebih banyak lah pastinya daripada orang yang pada umumnya nggak beli iPhone gitu, karena iPhone pun lebih mahal kan daripada yang lain gitu, merek Apple gitu. Nah, pasti awal-awalnya yang ngebawa nilai itu pasti orang yang kedudukannya lebih tinggi ataupun materinya lebih banyak. Tapi setelah itu jadi hal yang normal gitu. Setelah melalui proses-proses jangka waktunya lama gitu, itu jadi hal yang kayak normal gitu. Mungkin nanti kalau misalnya kamu jadi, misalnya nih, bisa juga nih kita bisa lihat dari contohnya selebgram. Misalnya ini, misalnya kita contohnya selebgram Arif Muhammad gitu. Dia kan itu kan punya influence yang besar ya, itu kan dia punya suatu kekuatan yang besar dari sosial media dia gitu. Dia bisa aja ngebentuk suatu nilai yang nanti kita nggak tahu berapa tahun ke depan itu bakal satu jadi nilai dominan gitu. Kita nggak tahu kalau kita bisa aja nih tahun-tahun yang akan datang iko-ikoyan itu bisa jadi suatu nilai dominan gitu. Jadi masyarakat itu menganggap bahwa selebgram yang bisa iko-ikoyan itu lebih berharga, lebih bernilai daripada selebgram yang nggak bisa iko-ikoyan gitu. Itu bisa aja nanti jadi suatu nilai dominan gitu dibawa sama Arif Muhammad. Iya kan, Arif Muhammad kan namanya. Nah, awal-awalnya tuh, tapi makin lama itu jadi kayak suatu hal yang normal gitu. Oke, ngerti ya? Kalau misalnya ada yang ngeganjel di hati kalian ataupun mau ditanya, tanya aja nggak apa-apa. Tapi bukannya naik haji itu termasuk ibadah ya Kak? Apakah tetap jadi bagian dari nilai? Nah, naik haji itu kan ibadah, tapi gimana ya bilangkannya? Itu sama sih kayak misalnya gimana ya, naik haji itu ibadah, tapi prosesnya itu jadi suatu nilai dominan ke masyarakat gitu. Meskipun itu ibadah haji itu suatu ibadah, tapi di masyarakat itu terkadang bisa jadi suatu hal yang diperlombakan gitu, paham Kak? Nah, mungkin di beberapa masyarakat naik haji itu ibadah gitu, tapi secara tidak langsung terkadang orang menjadikan itu sebagai patokan gengsi-gengsian gitu, sebagai patokan melihat kedudukan masyarakat gitu, melihat stratifikasi masyarakat itu dari ibadah naik haji, bisa aja gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dilihat kembali ke tujuan haji itu kan memang naik haji itu kan untuk tunggu ya.
Nah, naik haji itu kan kalau kita lihat tujuan itu kan sebagai ibadah. Tapi itu dalam budaya masyarakat itu bisa aja jadi sebagai ajang gengsi-gengsian ataupun ada sense of practice-nya gitu. Ketika kita nggak bisa ngikutin apa itu ya, ketika kita nggak bisa ngikutin nilai itu ada hal yang ngeganjel di hati kita gitu. Ada hal yang kita rasa segan gitu. Aku nggak bisa nih kayak mereka gitu naik haji gitu. Nah, itu termasuk ke nilai dominan. Oke, paham ya teman-teman? Kalau misalkan ada yang nggak ngerti ataupun ngerasa nggak jelas ataupun kayak menurut aku nggak gini tuh Kak gitu, kasih tau aja ya, kita sama-sama diskusi. Karena aku juga sama-sama masih belajar kayak kalian. Ini ada lagi yang belum aku jawab nggak sih? Coba bandingin sama salat. Kan kalau nggak salat ngerasa bersalah, tapi kalau kamu nggak naik haji ya nggak apa-apa. Nggak masalah kan kalau kamu naik haji, kamu ngerasa bangga. Coba bandingin sama salat. Kan kalau nggak salat ngerasa bersalah, tapi kalau kamu nggak naik haji ya nggak apa-apa, nggak masalah kan kamu. Kalau kamu naik haji kamu ngerasa bangga. Nah, kalau misalkan sholat ini bisa juga jadi nilai dominan sih, karena kalau misalkan kita cross check ke syaratnya itu benar ya, kalau misalnya kita cross check ke 4 syaratnya ini itu memenuhi gitu. Nah, kenapa aku nggak bilang itu nilai mendarah daging? Karena itu nggak dilakukan secara otomatis gitu. Kan nggak tiba-tiba aja kan kamu tahu cara sholat, kamu nggak tiba-tiba kan tahu kalau sholat itu penting. Pasti karena dikasih tahu sama orang tua kamu gitu. Pasti dikasih tahu sama guru agama kamu, diajari, diedukasi bahwa sholat itu penting gitu. Nah, itu dia kenapa dia nggak mendarah daging ya. Nah, sholat ini bisa juga nih sama kayak naik haji juga. Ke nilai dominan. Kalau mendarah daging ini simpelnya gimana ya aku ngasih tau contohnya. Dia otomatis gitu, kayak tiba-tiba aja kamu udah nganut nilai itu tanpa diajari sama orang gitu, tanpa dikasih tahu sama orang gitu. Apa ya simpelnya? Ada yang boleh kasih contoh nggak, bantu aku gitu. Satu hal nilai yang kita tiba-tiba aja kita lakuin gitu. Apa ya? Kayak nggak tanpa perlu dikasih tahu orang pun kita tiba-tiba ngelakuin gitu. Kalau ada nanti contohnya ya Kak. Yuk, apa Nanda? Kalau aku lihat di SKS itu ada contohnya guru yang ngelihat siswanya gagal. Nah, jadi guru itu merasa gagal juga gitu loh ngajar dia. Aku paham. Ya, bisa juga itu. Berarti nilai mendarah daging ini bisa lebih ke yang memengaruhi jiwa kita ya, kayak lebih ke psikologi gitu mungkin. Kayak misalnya, betul tuh, bisa. Misalnya gini, kamu lihat teman kamu tuh, misalnya ini ya, kita sahabatan berdua nih orang. Si B ini putus cinta tuh, entah kenapa temannya yang si A ini otomatis kayak ikut kesel dan sakit hati juga gitu. Itu bisa juga dibilang nilai mendarah daging ya, karena otomatis kita tiba-tiba ngerasa ini tuh juga gitu. Nah, sama kayak tadi yang dikasih sama Nanda. Nah, guru itu juga merasa gagal ketika melihat muridnya gagal gitu. Nah, itu juga bisa dibilang nilai mendarah daging. Ada yang bilang nih Kak, aku, kayak kebiasaan dilakuin secara nggak sadar nggak sih Kak? Jadi kalau nggak dilakuin kayak merasa noda gitu Kak. Nah, iya betul. Jadi nilai mendarah daging itu kayak suatu kebiasaan, tiba-tiba aja tuh kita ngelakuinnya gitu. Misalnya gimana ya? Aku susah sih ngasih tau contohnya nih kalian. Mungkin itu kayak lebih ke jiwa kita ya, psikologi kita gitu. Kayak ke pembawaan diri kita gitu. Kalau Kak mungkin nggak, kalau seumpama dari nilai dominan ke mendarah daging ataupun sebaliknya. Oh, mungkin sih, mungkin. Kalau dari mungkin awal-awalnya nanti tuh nilai mendarah daging, baru tiba-tiba jadi nilai dominan gitu. Nah, misalnya gini.
Nah, bisa aja naik haji ini tadi tuh, itu awalnya dari nilai mendarah daging gitu. Seseorang itu ngerasa dia itu belum dekat sama Tuhan ketika dia itu belum pergi naik haji gitu. Tapi makin lama melalui proses jangka waktu yang panjang, tiba-tiba tuh nilai naik haji ini tuh masuk ke nilai dominan gitu, karena makin banyak masyarakat yang menganut gitu. Nah, kalau nilai mendarah daging ini bisa aja nggak banyak masyarakat yang menganut gitu. Karena tiap-tiap orang berbeda kan. Bisa aja nih, di tempat lain, dia ngelihat temannya putus cinta, dia tuh nggak biasa-biasa aja gitu. Nggak ada kenapa-napa. Tapi ketika di tempat yang satu ini, nah sahabatnya itu putus cinta, dia ikut sedih gitu. Nah, kan beda-beda gitu kan. Nah, jadi bisa ya, bisa kok. Dari nilai mendarah daging ke nilai dominan itu. Tapi prosesnya itu jangka panjang sih. Dan butuh ada 4 syarat ini ya dilalui. Jadi nanti kalau kalian membedakan nilai dominan dan nilai mendarah daging itu, bedain dari syaratnya ini aja. Karena kalau misalkan nilai mendarah daging itu nggak ada syarat. Dia kayak tiba-tiba aja gitu. Kayak langsung aja gitu kan, kita rasain gitu dia. Oke ya. Nah, oke, sampai sini pembahasan nilai kita, mendarah daging dan nilai dominan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas lagi, tanya aja. Kita lanjut ya, karena waktu kita tinggal sedikit lagi nih. Oke, kita lanjut. Udah selesai bagian nilai, sekarang kita masuk ke norma sosial. Nah, norma sosial. Nah, norma sosial ini pasti ada hubungannya dengan nilai sosial. Norma sosial itu apa, Kak? Gitu. Nah, norma sosial itu adalah kumpulan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Jadi, nilai-nilai yang dianut masyarakat itu disepakati gitu, disepakati. Baru setelah disepakati dibuat aturan di dalam masyarakat tersebut. Nah, setelah dibuat aturan tuh baru diberlakukan ataupun disahkan gitu ya. Diberlakukan atau disahkan. Nah, kalau tadi nilai itu bentuknya abstrak dan subjektif, tergantung setiap orang. Nah, tapi norma ini sifatnya konkret gitu. Meskipun norma di tiap daerah itu berbeda-beda, tapi norma itu dibuat suatu ketetapan gitu. Dibuat suatu peraturan, diberlakukan gitu. Contohnya ya. Nah, norma itu kan berasal dari nilai gitu kan, kumpulan-kumpulan nilai. Jadi misalnya ada nilai di masyarakat bahwa kita itu harus ramah, sopan santun. Nah, norma yang dibuat itu adalah norma yang dibuat misalnya di sekolah tuh. Di sekolah harus 3S. Senyum apa? 3S itu apa ya? Senyum, salam, senyum, sapa, salam. Nah, masih kan? Oke. Nah, tapi norma ataupun ketetapan di masyarakat itu dibuat peraturannya harus 3S. Senyum, salam, sapa. Contohnya lagi, misalnya nilai di dalam masyarakat itu tuh harus disiplin, rapi gitu ya. Nah, norma yang dibuat itu tuh apa gitu? Di sekolah misalnya harus pakai kemeja lagi, pakai seragam gitu. Nah, jadi dibuat ketentuannya tuh, dibuat peraturannya gitu ya, diberlakukan, disahkan gitu. Jadi misalkan ada orang yang nggak memenuhi norma ini tuh, ada sanksinya.
ada hukumannya. Tapi beda lagi dengan nilai gitu. Kalau nilai tadi kan nggak ada hukumannya ya, nggak ada sanksinya gitu. Karena balik lagi kepada masyarakat-masyarakatnya. Tapi kalau norma itu cenderung ada hukuman ataupun ada sanksinya. Itu ya cara bedain norma dengan nilai. Nah, selanjutnya ini ada sifat norma. Nah, sifat norma itu bisa berubah. Bisa berubah. Terus yang kedua itu berbeda di tiap wilayah. Berbeda di tiap wilayah. Nah, yang ketiga, ada sanksi ataupun hukuman yang berlaku. Nah, jadi ini tuh ada sifat normanya, bisa berubah, berbeda di tiap wilayah, dan ada sanksi hukuman yang berlaku. Nah, misalnya ada yang nanya nih, ada kemungkinan nggak, Kak, norma di suatu daerah itu sulit berubah, ataupun nggak bisa ada perubahan gitu? Tulis ya, apakah mungkin norma di suatu daerah itu sulit berubah? Nah, jawabannya itu mungkin banget. Karena apa? Nah, karena yang pertama itu, masyarakat di tempat itu menormalkan norma itu gitu. Semuanya tuh menganut gitu. Misalnya gini, di satu tempat Tuhan, misalnya di satu tempat itu dinormalisasikan bahwa it's okay aja untuk anak di bawah umur untuk menikah gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, kenapa nggak berubah gitu ya? Kenapa nggak berubah gitu? Kenapa tetap aja seperti normanya gitu? Karena masyarakat menormalisasikan ataupun menganut gitu. Nah, bisa aja masyarakat ataupun keluarga ataupun lingkungan di tempat itu gitu. Mereka sama-sama menganut ataupun sama-sama meyakini gitu. Jadi misalkan nih, kamu ke suatu daerah gitu, dan ternyata norma yang ada di daerah kamu sama di daerah yang kamu kunjungi itu berbanding terbalik gitu, dan kamu terkejut gitu. Terus kamu dalam hati, kenapa ya nggak berubah ya norma di daerah ini gitu. Nah, mungkin karena masyarakatnya itu nyaman dengan norma itu. Oke-oke aja dengan norma itu gitu. Malah ketika masyarakat nggak melakukan norma yang mereka berlakukan di tempat itu, malah ada sanksinya gitu kan. Malah kena pengucilan gitu. Nah, itu alasan kenapa norma itu sulit berubah di suatu masyarakat. Biasanya itu ya karena masyarakat itu nyaman dengan keadaan ataupun norma yang ada ataupun norma yang mereka anut di tempat mereka gitu. Oke. Nah, aku lanjut lagi. Selanjutnya, norma berdasarkan sifat. Ini ke bagian-bagian norma ya. Norma berdasarkan sifat. Nah, ini terbagi dua. Yang pertama, non-formal. Jadi non-formal itu tuh dia tuh dibentuk sama bukan lembaga sosial ya. Jadi terbentuk dengan adanya aja gitu. Bukan lembaga sosial yang membentuknya. Bukan lembaga sosial yang membentuk. Nah, enggak ada sanksi. Enggak ada sanksi ataupun hukuman. Misalnya, contohnya lagi, tulis, enggak tertulis, ataupun enggak disahkan secara resmi. Secara resmi. Nah, it's okay aja kamu nggak ngelakuinnya, nggak ngelakuin norma itu gitu. Beda dengan yang kedua itu norma
yang formal. Ini tuh biasanya dibentuk sama lembaga sosial yang resmi. Nah, ada hukumannya atau sanksi. Nah, terus ada tertulis ataupun diresmikan. Contohnya, membuang sampah sembarangan gitu ya. Nah, itu tuh ada diatur. Tunggu. Itu tuh ada peraturannya. Kita bisa kena denda kalau misalkan kita melanggar norma tersebut gitu. Ada hukumannya gitu. Ada lembaga sosial yang resmi yang meresmikan tentang peraturan jangan membuang sampah sembarangan gitu. Nah, bisa kan dibedakan norma berdasarkan sifat. Nah, yang terakhir ini ada tingkatan norma. Nah, ini tuh sering banget masuk ke soal UTBK ataupun soal-soal tryout. Dan ini cukup tricky ya menurutku. Dulu aku juga waktu kelas 12, pas gapir juga ini termasuk tricky karena susah beda-bedainnya. Aku nggak tahu di kalian kayak mana, tapi di aku lumayan tricky nih. Ini tuh ada yang 4 itu. Nah, kita langsung aja ke satu cara ataupun ini. Nah, tingkatan norma yang cara ini tuh itu lebih ke perilaku sehari-hari. Jangkauannya itu kecil, antar individu biasanya. Ini tuh lebih ke cara. Cara si A menegur si B gitu. Nah, itu tuh cara si A untuk menegur si B itu nggak ada diatur gitu, nggak ada tertulis ya, terserah orang aja. Setiap orang tuh mau menegur temannya itu kayak mana ya terserah dia gitu. Nggak ada dikasih tahu kalau misalkan menegur teman itu harus pakai proposal ataupun makalah, harus dikasih tahu latar belakang ataupun tujuan menegur gitu, nggak ada kan. Nah, mungkin di Medan cara menegur teman tuh langsung aja, kau jangan kayak gini lah, kau janganlah sekali gitu. Nah, tapi kalau misalnya di daerah lain mungkin cara menegur teman tuh baik-baik gitu kan. Nah, beda-beda gitu. Nah, jadi karena ini pun jangkauannya kecil antar individu biasanya, dan ini tuh lebih ke perilaku sehari-hari ataupun cara seseorang. Jadi daya ikat masyarakat tuh rendah. Daya ikat masyarakat tuh rendah. Nah, baru sanksinya juga nggak ada. Sanksinya itu tidak ada. Itu pun kecil. Kalau ada pun itu jarang banget ya. Jarang banget itu ada sanksinya. Karena itu biasanya antar individu sih. Antar kamu dan teman kamu yang bermasalah gitu. Antar kalian aja tuh berdua gitu. Paham kan? Nah, kalau yang kedua kebiasaan. Kebiasaan ataupun folkways. Nah, ini tuh jangkauannya lebih besar. Jangkauan lebih besar. Seperti ke lebih kelompok-kelompok. Nah, ini tuh biasanya perilaku yang dilakukan berulang-ulang tanpa sadar. Nah, bakalan jadi kebiasaan. Nah, contoh, membawa oleh-oleh sehabis apa ya? Sehabis rekreasi misalnya.
Nah, entah kenapa tuh membawa oleh-oleh ini tuh udah jadi kebiasaan kita gitu. Nah, ketika kita nggak membawa oleh-oleh waktu kita siap jalan-jalan ya, misalnya kita jalan-jalan dari Korea gitu ya. Dari Korea tuh, kita habis nonton konser dari sana. Kita tuh nggak bawa oleh-oleh ke teman kita gitu ya, nggak bawa oleh-oleh, nggak bawa cenderamata ke teman kita. Entah kenapa itu jadi sesuatu hal yang nggak baik di masyarakat itu gitu. Kita dapat pengucilan ataupun kita bisa aja diceritain ataupun ditegur sama teman kita, dibilang, ih kok pelit kali sih nggak bawa oleh-oleh gitu, kok perhitungan kali sih nggak bawa oleh-oleh gitu, ataupun kita dapat pengucilan ya, kita bisa diceritain sama teman-teman kita, ih itu si Puput dia habis jalan-jalan nggak boleh oleh gitu. Nah itu ya kebiasaan. Contohnya lagi misalnya membuat acara saat memasuki rumah baru. Nah, aku tuh nggak tahu ya kalau misalkan di daerah kalian tuh kayak mana. Tapi misalkan di daerah rumahku tuh orang tuh, maksudnya kebiasaan masyarakat setempat itu, kalau misalnya mereka tuh bangun rumah baru ataupun memasuki rumah baru gitu, mereka tuh buat acara gitu. Nah, ketika ada satu keluarga nih, dia tuh ada rumah baru, tapi dia tuh nggak buat acara, itu pasti bakal dikucilin ataupun diceritain, digosipin sama tetangganya gitu. Ataupun mungkin ditegur ya, dibilang, ih kamu kan pendatang nih, baru ke sini nih, buat rumah baru. Tapi kok nggak buat acara sih, nggak buat syukuran gitu. Nah itu tuh ya kebiasaan. Jadi kebiasaan di masyarakat itu tuh kalau ada buat memasuki rumah baru tuh harus buat acara gitu. Kalau misalkan kita pergi jalan-jalan tuh harus bawa oleh-oleh gitu. Itu jadi suatu kebiasaan di masyarakat itu. Nah, daya ikatnya kayak mana? Kalau daya ikatnya tuh sedang gitu ya, sedang gitu. Masih tahap-tahap yang nggak terlalu parah amat sih gitu. Nah, kalau sanksinya biasanya tuh kita dikucilkan ataupun digosipin gitu. Ataupun ditegur. Itu jadi suatu kebiasaan ya. Sama juga kayak salim orang tua gitu. Itu kan suatu kebiasaan. Nah, ketika kita nggak melakukan itu, kita palingan kena tegur sama orang tua kan. Nggak mungkin kan sampai orang tua kita memenjarakan kita karena kita nggak salim dia gitu. Oke, paham ya cara ngebedakannya? Nah, yang ketiga, tata kelakuan ataupun mores. Tata kelakuan ataupun mores. Nah, biasanya ini ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku ataupun disepakati. Ada konsekuensinya ketika kita nggak menjalankan tingkatan norma yang satu ini gitu ya, ada tuh konsekuensinya. Contohnya, langsung ke contoh aja biar paham. Menaati rambu lalu lintas. Nah, itu kan ada hukum yang berlaku tuh, ada peraturan yang berlaku untuk kita semua menaati rambu lalu lintas. Nah, ketika kita nggak menaati ini tuh, kita itu ada sanksinya. Ada sanksi, ada hukuman yang berlaku untuk kita. Nah, biasanya tuh kena apa ya? Kena denda gitu ya. Kalau kita itu tuh biasanya diawasi kan dari atas tuh rambu lalu lintas kalau kita ngelewati. Nah, itu biasanya langsung ditindaklanjuti gitu. Daya ikat masyarakatnya. Daya ikat masyarakatnya itu kuat ya, kuat ataupun besar juga bisa dibilang. Nah, sanksinya hukuman sesuai yang disepakati. Bisa juga contohnya itu ketika kita nggak pakai atribut yang lengkap ke sekolah kita. Nah, sedangkan di sekolah itu udah dikasih tahu kita harus pakai atribut yang lengkap di sekolah kita gitu. Nah, yang ada kita kayak mana kalau nggak lengkap? Kena hukuman gitu ya. Karena udah disepakati itu. Nah, itu tuh cara bedakan
kebiasaan dengan tata kelakuan ya. Kalau kebiasaan tuh paling kita cuma kena tegur, digosipin, dikucilkan gitu. Tapi kalau misalkan tata kelakuan ini kita langsung kena hukuman gitu. Nah, yang terakhir ada adat ataupun custom. Ini adat istiadat ya, adat. Tunggu. Adat istiadat ataupun custom. Namanya udah custom ya. Jadi ini berlaku tergantung adat yang berlaku di tempat tersebut gitu. Nah, ini biasanya tuh aturan adat ataupun kelompok yang berlaku di tempat tersebut. Nah, ini ya aku tekanin bagian custom. Artinya ini nggak semua gitu ya, nggak semua, tergantung adatnya. Contohnya misalnya, dilarang mengambil gambar di daerah masyarakat Baduy gitu. Nah, ini tuh peraturannya tuh berlaku di tempat ini aja gitu. Kalau kamu mau ngambil foto di manapun terserah kan. Nah, bebas-bebas aja kan. Nah, tapi kalau misalkan di tempat adat ini tuh, di suku Baduy itu tuh nggak boleh kita ngambil foto gitu. Jadi, adat istiadat ini maksudnya tuh kita menyesuaikan kemana tempat yang kita tuju gitu. Misalnya kalau di Danau Toba ya, kalau misalkan adat istiadatnya itu di Danau Toba itu kita nggak boleh cakap kotor gitu, cakap jorok, kita nggak boleh ngomong jorok gitu. Kalau misalnya kita ketahuan itu biasanya tuh bakal ditindaklanjutin ataupun bakal dimarahin sama orang masyarakat setempat gitu. Nah, sama juga dengan adat istiadat ini tuh. Nah, daya ikatnya itu kuat ya, daya ikatnya itu kuat. Daya ikat tuh kuat. Nah, kalau sanksinya itu tuh biasanya hukuman. Tapi hukumannya itu tergantung masyarakatnya itu juga. Nah, gitu dia. Dulu aku tuh waktu kelas 12 tuh belajar ini tuh agak tricky sih bagiku gitu ketika langsung ketemu soal gitu. Karena susah bedainnya, tapi ternyata kalau dipahami pelan-pelan pasti bisa. Nah, aku review ulang ya. Kalau cara itu, yang pertama cara, itu dia jangkauannya tuh kecil antar individu. Nah, daya ikatnya itu rendah juga. Sanksinya itu nggak ada. Kalau ada pun paling kecil-kecil doang gitu. Nggak sampai memberatkan kita. Nah, itu kalau cara ya. Ingat, cara. Itu tergantung cara masing-masing individu. Nah, yang kedua itu kebiasaan. Nah, itulah kebiasaan seperti salim orang tua, nah membawa oleh-oleh gitu. Kebiasaan yang ada di masyarakat itu. Jadi karena ini kebiasaan, jadi ketika kita nggak melakukannya pun, palingan kita cuma dapat pengucilan, peneguran gitu. Daya ikatnya pun sedang. Nah, kalau tata kelakuan itu tadi ada aturan ataupun hukumnya ya. Jadi ketika kita melanggar itu norma itu, kita langsung kena hukuman gitu. Nah, itu bedanya dengan kebiasaan. Kita cuma kena pengucilan, peneguran. Tapi kalau tata kelakuan, kita ada sanksinya, ada hukumannya yang memberatkan kita. Nah, yang keempat adat istiadat itu hampir sama dengan tata kelakuan. Tapi kalau adat istiadat ini itu custom ya. Jadi tergantung di mana kita berada gitu. Jadi di mana tempat kita berada dan bagaimana mereka memberlakukan norma gitu. Jadi yang perlu kita patuhi, kita ikuti mereka gitu. Customnya juga custom ya, sesuai dengan apa yang kita alami di situ lah gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Nah, itu dia tentang norma. Nah, cuman sampai sini sih yang bakal aku jelasin tentang nilai dan norma sosial ke kalian. Nah, ini tuh ya semuanya. Nah, jadi gimana teman-teman?
Sampai di sini ada yang mau ditanyain, ataupun ada yang nggak jelas, ataupun ada yang nggak paham, ada yang mau dicela, boleh kasih tahu nggak? Nah, sebelum kita masuk ke sesi soal. Ini aku nggak ada kasih kuis apa-apa ke kalian, aku cuma ada berapa ya? Aku cuma ada 5 soal dan bakal aku tanyain ke satu-satu kalian di sini. Nah, aku bakal random acak nanya kalian aja, mau lihat kalian ngerti atau tidak gitu. Kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa. Nah, selagi nunggu yang pengen bertanya ataupun pengen menjawab, boleh ini ya. Ini ada barcode dari Bersinar. Nah, jadi kalau kamu mau nulis ulasan, coba deh. Mana tadi? Ataupun mau menulis ulasan, gimana sih gimana kelas puput hari ini, boleh kasih ulasan di sini ya. Udah nampak belum ya? Nah, itu. Kasih ulasan di situ. Nah, kalau yang traktirin Bersinar ini tuh, nah, kamu bisa scan barcode di sini. Ini dibuat untuk kemajuan, kesejahteraan kelas Bersinar. Supaya kelas Bersinar ini tetap ada dan bisa tetap ngajar kalian semua, gitu. Oke. Nggak ada yang mau bertanya nih? Kak, mau... Oke. Kak, mau tanya yang contoh cara itu tadi apa ya, Kak? Contohnya, misalnya, menegur teman. Nah, menegur teman ya. Misalnya aku mau menegur teman aku nih. Nah, itu nggak ada norma yang pasti dalam menegur teman gitu. Itu semua tergantung individunya. Tergantung kebebasan masyarakat tersebut gimana mau menegur temannya gitu. Nggak ada peraturan dibuat sama Pak Presiden Jokowi. Misalnya gini, peraturan untuk menegur teman-teman. Peraturan untuk menegur teman yang salah harus memakai proposal ataupun makalah gitu. Buat orang yang nggak menegur temannya dengan sesuai dengan peraturan yang ada, bakal dipenjarakan selama 5 tahun. Nah, nggak ada kan? Nah, itu kalau cara itu, balik lagi ke istilah namanya gitu. Ke cara perilaku masyarakat itu gimana? Kebebasan masyarakat itu gitu. Misalnya, cara kamu nembak cewek gitu ya, cowok. Nggak ada tuh aturannya, cara nembak cewek itu harus pakai bunga gitu. Harus pakai buket yang isinya duit 1 juta gitu. Nggak ada. Nah, bebas-bebas saja mau nembak cewek pakai bonbon. Nah, pakai bonbon kiss ya. Nah, boleh aja gitu. Nggak ada sanksinya juga kalau kita nggak ngikuti peraturan yang ada di masyarakat gitu. Bebas-bebas aja. Ngerti kan? Contohnya nembak cewek gitu. Cara memulai pertemanan juga gitu. Bebas-bebas aja, lebih ke cara masyarakatnya gimana, perilaku masyarakatnya gimana gitu. Nggak ada aturan yang spesifik gimana cara nembak cewek. Harus gini gitu. Kalau kayak gini tuh nggak boleh. Kalau nembak cewek pakai bunga tuh dihukum mati gitu. Nggak ada gitu kan, bebas-bebas masyarakat. Nah, itu ya contohnya. Paham kan ini siapa? Permata. Nah, lanjut. Kak, maaf boleh lihat yang norma berdasarkan sifat tadi nggak? Nah, ini tuh, norma berdasarkan sifat. Ini ya, berdasarkan sifat non-formal dan formal. Kalau non-formal itu tadi bukan lembaga sosial yang membentuk. Nggak ada sanksinya dan nggak tertulis. Contohnya, makan pakai tangan. Nah, kalau formal, lembaga sosialnya resmi, ada hukuman atau sanksi, tertulis. Nah, contohnya membuang sampah sembarangan. Oke. Kak, maaf boleh lihat yang custom nggak? Ini ya, custom, adat istiadat. Custom ya, namanya juga custom ya. Harus disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku. Jadi ketika kamu ke Medan, ada adat istiadat di Pulau Samosir misalnya. Nah, kamu harus mengikuti norma yang ada di sana gitu. Jangan disamai dengan norma yang ada di luar. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gitu tuh. Oke teman-teman, nggak ada lagi kah? Biar ini kita siapnya, Faris, kita ini siapnya berapa menit lagi ya? Ini berapa menit lagi waktunya? Ini aku kan ada soal nih. Masih bisa nggak di apa? Oke, boleh aja lanjut. Boleh.
Ini ada Kak, maaf aku mau tanya untuk materi nilai dan dia tuh sering sih, tapi waktu aku dulu dia tuh lebih minta ke pemahaman kita sih. Dia bukan teori-teori yang tok-tok gitu. Ada juga teori-teori gitu, tapi dia lebih minta ke pemahaman kita. Dia ngasih kasus gitu kan. Dia ngasih kasus singkat, terus dia nanya ke kita. Nah, kalau yang ini termasuk nilai apa, norma apa gitu. Itu sering sih, dan itu bakal terhubung. Nilai dan norma sosial ini bakal terhubung ke stratifikasi sosial, bakal terhubung ke penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial kan udah pasti terhubung ya dengan norma sosial. Gimana penyimpangan itu di masyarakat dan gimana norma itu di masyarakat tersebut itu. Pasti banyak, pasti sering. Nah, ini ada satu soal. Ada yang mau ngejawab nggak? Nomor 1 ini. Secara sukarela. Membacakan dan menjawab. Ada yang mau nggak? Kalau nggak ada yang mau, biar aku tunjuk. Siapa ya ini? Ini ada di dekat aku ini ada namanya Nanda. Halo Nanda. Iya, Kak. Boleh bacain soal nomor 1 dan boleh jawab nggak? Oke, Kak, bentar. Oke, nggak apa-apa kalau ada salah. It's okay. Ketersediaan smartphone atau ponsel bagi para driver ojek online merupakan alat yang sangat bernilai bagi mereka untuk mencari orderan saat bekerja. Menurut Notonegoro, alat tersebut menggambarkan adanya nilai A dominan, B mendarah daging, C material, D vital. Kalau menurut aku jawabannya yang D, vital. Nah, iya betul ya, jawabannya itu D yang vital. Nah, untuk penjelasannya kalian boleh lihat nanti materi yang aku kasih, dan aku yakin pasti kalian udah cukup paham lah. Kalau misalnya kurang paham, kasih tahu ya. Nah, yang kedua, siapa lagi nih? Ada yang mau jawab ini? Catherine mau jawab nggak nomor 2? Iya, boleh, Kak. Jadi yang nomor 2, banyak orang asing yang datang ke Danau Toba, Pulau Samosir, untuk melihat-lihat panorama alam yang mempesona. Pemandangan panorama alam yang indah mempunyai nilai A. Moral, B. Keindahan, C. Religius, D. Kebenaran. Menurutku jawabannya yang B. Keindahan. Nah, betul ya. Jawabannya itu keindahan. Karena dibilang pun melihat panorama alam yang mempesona. Gitu. Oke, lanjut yang ketiga. Kalau yang ini gampang-gampang sih. Kalau UTBK pasti lebih susah. Siapa lagi nih ya? Novia. Mau jawab nggak Novia nomor 3? Ada nggak ya Novia di sini? Nggak dengar ya. Nah, siapa lagi nih ya? Diva ada nggak di dalam Diva? Boleh, Kak. Yuk. Kalau menurut aku itu sih kebiasaan. Dibaca dulu atau nggak soalnya? Boleh dibaca dulu nggak apa-apa. Hani mendapat teguran oleh orang tuanya karena langsung pergi ke sekolah tanpa memberikan salam terlebih dahulu. Jika dilihat dari tingkatan norma, Hani terikat pada norma A. Cara atau usage, B. Kebiasaan atau knowledge, C. Adat atau custom, D. Tata kelakuan atau moles. Menurut aku B. Kebiasaan atau knowledge. Nah, ya betul ya. Jadi kalau misalkan dapat soal kayak gini itu biasanya dikasih tahu highlight-nya sih, dikasih tahu sorotannya sih. Misalnya dikasih tahu dari sini, mendapat teguran. Nah, kalau tadi aku bilang kalau sekedar mendapat teguran itu jawabannya kebiasaan ya. Clockwise. Jadi kecuali dibilang mendapatkan hukuman, sanksi 5 tahun penjara. Baru itu jawabannya itu ke tata kelakuan kalau yang itu. Oke, paham ya? Ini nomor 4. Ayo, 2 lagi. Siapa nih? Naila, boleh jawab nomor 4? Udah nggak ya Naila di dalam? Nggak ada ya? Siapa? Rachel ini boleh jawab nggak? Nggak ada juga ya? Siapa nih yang mau jawab teman-teman yang lain? Oh, mic-nya error.
Stefani. Ini ada Stefani. Boleh jawab nggak? Ayo gengs, 2 lagi gengs, biar kita selesai. Biar makan siang. Udah lapar nih. Nggak juga ya. Aduh, siapa nih, 2 lagi yang mau jawab. Biar selesai nih kita. Aulia di dalam nggak? Yasmin, di dalam nggak? Ada, Kak. Nah, yuk, jawab yuk. Suatu perilaku, kebiasaan, hingga posisi sosial memiliki harganya masing-masing. Ada perilaku yang dianggap buruk, ada pula yang dianggap baik. Begitupun pada kebiasaan dan posisi sosial. Hal tersebut dikarenakan adanya sebuah ukuran sosial yang disebut sebagai A nilai, B norma, C tata kelakuan di aturan. Menurut aku yang nilai, Kak. Ya, betul ya. Jadi kalau misalkan ada anggapan baik ataupun buruk, itu disebut dengan nilai ya. Oke, aman nih. Yang satu lagi nih, siapa lagi nih mau jawab biar selesai nih kita? Siapa nih ya? Elsa di dalam nggak, Elsa? Nggak ya, dia nggak di dalam ya. Mahan di dalam nggak? Nggak juga ya. Catherine aja deh biar selesai. Catherine masih di dalam nggak? Atau siapa lagi tadi? Nanda ataupun Diva yang di dalam? Kemana nih orang nih? Oke deh, kalau nggak ada yang mau jawab, aku aja nih ya, aku kasih tahu. Nomor 5. Norma yang berlaku dapat berbeda pada masyarakat yang berbeda. Perbedaan norma di masyarakat dapat terjadi karena A. Nilai-nilai yang dianut tiap masyarakat berbeda. B. Norma antar masyarakat berbeda. C. Nilai yang dianut bersifat umum. D. Norma bersifat universal. Nah, jawabannya itu adalah A ya, nilai yang dianut masyarakat berbeda. Jadi kalau nilainya berbeda, tiap masyarakat, pasti norma-norma yang dibentuk itu pun pasti berbeda juga di tiap masyarakat. Oke teman-teman, udah selesai kelas kita hari ini. Sekian kelas materi tentang nilai dan norma kita. Jadi misalnya ada hal yang kayak misalnya bingung ataupun nggak tahu mau dijawab, maksudnya ada hal yang bingung gitu ya kan dengan materi yang aku sampaikan, boleh DM aku aja nanti di Instagramku, ada namanya ini betanya, ataupun di nomor WA aku 083199512508. Nah, masalah yang tadi tentang apa ya? Tentang nilai, tentang apa sih tadi, lupa. Tentang nilai kebenaran tadi bakal aku kasih tahu dari admin Instagram. Oke, makasih teman-teman untuk antusiasnya, dan buat yang udah bertanya, buat yang udah mau menjawab, makasih banyak. Semoga kalian semangat semua belajarnya, semangat untuk UTBK-nya, semangat untuk belajarnya, dan tetap semangat. Aku percaya kalian pasti bisa lulus, pasti kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Oke, makasih teman-teman semuanya. Setelah ini kita foto dulu ya, Faris. Iya, foto dulu. Bisa di stop share screen dulu nggak, Kak? Oh iya, bentar. Bentar ya. Oke. Oke, kita cuma ada satu ini nih.